Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Memes di pelajaran sosiologi. Nah, untuk kali ini Ibu akan membahas latihan soal sosiologi kelas 11 dengan materi kelompok sosial. Untuk soal pertama, ada nelayan merupakan masyarakat yang tinggal di daerah pantai yang tergabung dalam suatu kelompok sosial, walaupun anggotanya ada yang berbeda agama. Pembentukan kelompok sosial tersebut didasarkan pada kesamaan A. Asal-usul daerah, B. Ajaran keyakinan, C. Nilai yang dianut, D. Mata pencaharian, dan E. Garis keturunan. Jawabannya, ada yang sudah tahu? Ya, betul. Jawabannya adalah D. Mata pencaharian. Ya, meskipun berbeda agama, meskipun berbeda daerah, tetapi mereka itu memiliki satu kesamaan, yaitu di mata pencahariannya, yaitu sebagai nelayan. Oke. Kemudian soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Serikat Pekerja Pertambangan, 2. Kelompok Arisan PKKRT, 3. Ikatan Pedagang Grosir, 4. Karang Taruna Desa, 5. Rukun Warga Kampung. Nah, yang termasuk gemen ditunjukkan pada nomor. Oke, gemen dan gesel. Gemen itu adalah sekumpulan orang-orang pedesaan ya. Kalau gesel itu adalah orang-orang kota. Jadi kita cari aja mana yang termasuk ciri-ciri orang desa. Yang pertama, Serikat Pekerja Pertambangan. Kira-kira nomor 1 termasuk orang-orang kota apa desa? Oke, iya betul, termasuk pada serikat atau orang-orang perkotaan, termasuknya pada gesel. Yang kedua, kelompok arisan PKKRT. Jelas ya, yang nomor 2 itu biasanya ada di daerah pedesaan. Kemudian yang ketiga, Ikatan Pedagang Grosir. Apakah ada di pedesaan atau perkotaan? Kemudian biasanya pedagang grosir itu adanya di perkotaan ya, karena pedagang grosir itu kan sudah memasuki pedagang yang sudah besar dan biasanya ada di perkotaan. Yang keempat ada Karang Taruna Desa. Jelas ya, ini ada di desa. Dan yang terakhir adalah Rukun Warga Kampung. Jadi yang betul nomor 2, 4, dan 5. Kita cari 2, 4, dan 5. Ya, jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Oke, nomor 3, soalnya kelompok sosial terbentuk oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah dan kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang dikodratkan dan ada ikatan darah atau garis keturunan. Contoh kelompok sosial di atas adalah apa? Jadi jawabannya adalah paguyuban. Oke, apakah kalian sudah tahu kenapa alasannya jawabannya adalah paguyuban? Kita bahas ini, pembahasan nomor 3. Dalam kelompok sosial itu terdapat ada gemen dan gesel, di mana gemen itu adalah masyarakat desa dan gesel itu adalah masyarakat kota. Nah, kemudian masyarakat desa juga disebut paguyuban. Masyarakat kota disebut patentaian. Bagaimana cara mengingatnya? Oke, kalau ada 2 pilihan seperti ini, kalian cukup belajar salah satunya aja atau mengingat salah satunya aja. Contoh, Ibu selalu mengingat bahwa gesel itu adalah orang kota. Udah satu ya. Kalau gesel itu orang kota, berarti Ibu udah tahu gemen adalah orang desa. Kemudian Ibu catat ya, Ibu selalu mengingat bahwa gesel itu adalah masyarakat kota. Udah ya, Ibu baru ingat itu. Kemudian untuk masyarakat desa, Ibu selalu ingat bahwa desa itu atau masyarakat di desa itu adalah orang-orang yang senang berkumpul. Nah, perkumpulan ini disebut juga paguyuban atau orang-orang yang suka berkumpul ya, guyub. Otomatis ketika ada soal yang ditanyakan mana gesel mana gemen,
Ibu ingat, yang gesel adalah kota, otomatis gemen adalah desa. Ketika pertanyaannya paguyuban atau patembayan, Ibu ingat bahwa yang guyub itu adalah desa, otomatis patembayan adalah kota. Nah, jawaban yang tadi adalah paguyuban karena yang telah dijelaskan dari soal tadi adalah ciri-ciri masyarakat pedesaan. Oke, soal keempat. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Bersifat individualisme. Kemudian yang kedua, cenderung memikirkan duniawi. Ketiga, hubungan kekerabatannya masih kental. 4, bersifat homogen atau sejenis. Yang kelima itu lebih terbuka dalam menerima pengaruh luar. Nah, ciri-ciri yang menonjol pada masyarakat perkotaan. Jelas banget ya, biasanya yang di kota itu hidupnya mereka itu udah individualis, kemudian memikirkan duniawi, kemudian kekerabatannya apakah masih kental? Justru mereka itu sudah merenggang. Apakah mereka masih bersifat homogen? Jelas tidak, karena mereka sudah kedatangan dari berbagai wilayah sehingga menyebabkan heterogen atau percampuran. Dan mereka itu lebih jelasnya lebih terbuka dalam pengaruh luar ya. Jadi jawabannya cari nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. Apakah ada? 1, 2, 5 iya. Jawabannya adalah yang D. Begitu ya. Kita lanjut ke selanjutnya, slide selanjutnya. Soal nomor 5. Haidar adalah seorang murid yang pintar. Ia hanya ingin berteman dengan temannya yang memiliki latar belakang yang sama dengan dirinya. Ilustrasi tersebut merupakan contoh dari di sini pilihannya ada eksklusivisme, partikularisme, kelompok informal, reference group, dan kelompok okupasional. Jawabannya adalah, masih ingat tidak yang Ibu sampaikan dulu? Jawabannya adalah partikularisme. Bu, kenapa tidak eksklusivisme? Kita bandingkan dulu ya, apa itu eksklusivisme dan partikularisme. Pembahasan untuk nomor 5. Bedanya adalah partikularisme merupakan suatu sistem yang didasari oleh kepentingan individual di atas kepentingan suatu kelompok, baik aliran ekonomi, kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok khusus. Kemudian kalau eksklusivisme itu merupakan ajaran atau paham seseorang yang cenderung untuk menjauhkan diri dari lingkungan dan masyarakat. Tadi itu dijelaskan bahwa seseorang itu menolak orang lain dan hanya ingin bersatu atau berkumpul dengan satu jenis kelompoknya. Itu termasuk pada partikularisme, mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan dengan orang lain. Itu pembahasan nomor 5. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Ada serikat pekerja karyawan pengrajin sutra. 2. Perusahaan patungan di bidang perdagangan. 3. Keluarga besar hidup dalam satu rumah tangga. 4. Gabungan makelar motor. Dan 5. Perkumpulan arisan orang-orang sekerabat. Nah, pernyataan tersebut yang termasuk kelompok patembayan. Masih ingat patembayan? Nah, patembayan adalah, ingat ya, ada paguyuban, ada patembayan. Kalau guyub adalah guyub adalah orang-orang desa, karena guyub itu kumpul dan orang-orang yang sedang berkumpul adalah orang-orang di desa. Otomatis kalau paguyuban di desa, otomatis patembayan di kota. Nah, kita cari yuk ciri-ciri mana aja sih yang menggambarkan orang kota. Nomor 1, apakah termasuk serikat pekerja karyawan pengrajin sutra? Nomor 2, perusahaan patungan di bidang perdagangan. 3, keluarga besar hidup dalam satu rumah tangga. Bukan ya, ini bukan, karena ini di desa. Gabungan makelar motor, perkumpulan arisan orang-orang kerabat juga bukan. Berarti cari nih 1, 2, dan 4. Ada nggak 1, 2, dan 4? Nah, jawabannya adalah B, 1, 2, dan
4 karena nomor 3 dan nomor 5 itu bukan. Itu termasuknya pada paguyuban atau orang-orang desa. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ini udah dibahas ya sama Ibu ya mengenai gemen dan gesel. Kemudian soal nomor 7. Arisan keluarga pada umumnya dilakukan oleh keluarga besar dengan tujuan untuk memperkuat tali silaturahmi. Walaupun rumah mereka saling berjauhan, dengan sukarela mereka saling mengunjungi. Kelompok sosial tersebut didasari oleh ikatan sosial yaitu A. Kekerabatan, B. Budaya, C. Jumlah kekayaan, D. Tempat tinggal, E. Tingkat pekerjaan. Oke. Bisa dijawab dulu sama kalian sebelum Ibu jawab. Iya, jawabannya adalah kekerabatan ya. Karena mereka memiliki apa tadi teh? Umumnya dilakukan oleh keluarga besar dengan tujuan untuk memperkuat tali silaturahmi ya. Keluarga besar di sini karena ada kata keluarga besar, otomatis itu adalah ada hubungannya kekerabatan, bukan karena budaya, bukan karena jumlah kekayaannya atau tempat tinggalnya karena berjauhan, enggak kan? Justru karena berjauhan mereka tetap datang, dan karena tingkat pekerjaan bukan juga. Jawabannya adalah karena kekerabatan. Oke, soal nomor 8. Dalam masyarakat yang heterogen terdapat banyak kelompok sosial seperti Ikatan Sosiologi Indonesia, Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia. Nah, dari deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar pembentukan kelompok tersebut adalah A. Etnis, B. Profesi, C. Ciri fisik, D. Hobi, E. Kepentingan. Ayo, yang mana nih? Ada apa? Kelompok ikatan sosiologi, kemudian ikatan psikologi. Karena apakah itu? Apakah karena etnik? Etnik itu kan budaya ya. Profesi adalah pekerjaan. Ciri fisik jelas tidak. Hobi, apakah ikatan sosiologi termasuk hobi atau kepentingan? Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah, mana ini kursornya? Jawabannya adalah E, kepentingan. Iya betul ya, jawabannya E, karena mereka itu memiliki kepentingan yang sama sehingga membuat suatu kelompok. Nah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Kelompok sosial yang masih bersifat homogen, relatif kecil, dilakukan tatap muka, informal, dan pribadi merupakan, ingat ya, homogen itu artinya satu jenis. Kemudian di sini ciri-cirinya relatif kecil juga nih kelompoknya. Kemudian mereka sering bertatap muka, tidak intens menggunakan media ya. Kemudian bersifat informal dan pribadi. Dan pribadi. Yang manakah yang ciri-ciri tersebut? Ada gemen, gesel, primary, second, dan ephemeral. Yang mana? Ingat enggak? Ya, termasuknya pada yang mana? Iya, termasuk pada primary group karena termasuk pada grup primer ya, seperti itu, bukan sekunder. Oke. Ini yang tadi Ibu bahas ya. Tapi ada juga yang namanya primer dan sekunder. Kemudian soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. Ada BUMN, nomor 2 ada PGRI, ada keluarga besar Martoyu dan Suryo Menggolo, kemudian ada RT/RW, nomor 5 ada perkumpulan pecinta motor gede Karawang. Nah, yang memiliki bentuk ikatan gemen atau paguyuban. Gemen itu adalah perkotaan ya. Pedesaan. Gemen itu pedesaan atau guyub itu kan desa. Yang mana? Apakah BUMN termasuk di desa? Tidak. Apakah persatuan guru juga? Apakah keluarga besar?
keluarga besar. Kemudian, apakah perkumpulan pecinta motor gede? Bukan, termasuknya yang ini nih, rukun RT RW. Ini juga bukan. Ini juga bukan. Jadi jawabannya adalah 3 dan 4. Ada? Oke. Jawabannya yang betul adalah Oke, ini ada kuis untuk pertemuan selanjutnya. Ntar Ibu bahas, tapi kalian jawab di komen ya. Ibu pengen tahu menurut kalian jawaban yang tepat itu apa. Pertanyaannya adalah, artis Indonesia yang menggeluti musik dangdut membentuk suatu perkumpulan yang mereka beri nama PAMMI atau Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia. Ikatan sosial yang mendasari terbentuknya kelompok tersebut adalah apakah etnis, ataukah profesi, atau pengelompokan, atau lokalitas, atau golongan. Silahkan kalian jawab di kolom komentar. Sekian dari Ibu, semoga kalian bisa memahaminya untuk proses belajar kalian selain di sekolah. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.